sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Amma ba'd. Pertama-tama mari senantiasa kita panjatkan puji-pujian, syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala di malam hari yang penuh berkah ini, tepatnya di malam Senin, di malam hari lahirnya Nabi. Kita bisa berkumpul bersama-sama di Masjid Nur Al-Hidayah, Al-Hidayah, Desa Pelawa Baru. Bersama-sama kita seluruh masyarakat beserta seluruh aparat pemerintah yang hadir, para imam. Insyaallah semua kegiatan kita ini menjadi kegiatan yang penuh berkah. Amin. Allah berikan keberkahan di tempat kita ini insyaallah, dengan bersama-sama kita melaksanakan Maulid Nabi Muhammad. Salawat beserta salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarganya, sahabatnya, insyaallah kita umatnya. Sama saya hormati Bapak, kita hormati Bapak Kepala Dinas Perhubungan Parigi Motong. Ini kakanda saya, Bapak Haji Arman Maulana SPD MM. Beliau sama-sama dengan saya berangkat haji tahun 2018. Jadi akrab dari Tanah Suci ini. Alhamdulillah, beliau ini seorang tokoh pendidik. Awalnya seorang gurunya, akhirnya sekarang terjun ke birokrasi. Jadi kalau masalah pendidikan tadi beliau punya penjelasan itu memang benar-benar menyentuh, utamanya kepada generasi muda. Bagaimana mencerdaskan manusia, bagaimana memanusiakan manusia seperti misi yang diemban oleh Nabi kita Muhammad. Kita doakan Pak Haji ini, Pak Haji Arman, mudah-mudahan Allah panjangkan umurnya, sehat walafiat. Amin. Insyaallah senantiasa memberikan kontribusinya untuk dunia pendidikan, untuk kemajuan Kabupaten Parigi Motong insyaallah ke depan. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Kepala Desa Pelawa Baru. Beliau ini alhamdulillah setiap kegiatan ada terus. Bahkan takziah saya sering datang Pak, beliau ada terus, pemimpin yang senantiasa bersama rakyatnya. Kita doakan juga Pak Kepala Desa sehat walafiat, panjang umur, amin ya rabbal alamin. Bapak Imam, pegawai syarat, tokoh masyarakat, tokoh agama, tak bisa saya sebut satu persatu. Wabil khusus panitia pelaksana kegiatan ini dari Risma Masjid Al-Hidayah, bil khusus lagi pengurus himpunan pemuda Al-Khairat desa kecamatan Kecamatan Parigi Tengah. Alhamdulillah HPA sudah ikut melaksanakan kegiatan Maulid Nabi Muhammad. Yang saya hormati seluruh pengurus WIA Ranting Pelawa Baru yang alhamdulillah di mana-mana kegiatan ini pasti WIA turun tangan. Kalau ibu-ibu WIA sudah turun tangan insyaallah aman apa-apa. Aman urusan snack maksudnya. Ya, karena di mana-mana ibu-ibu WIA itu yang paling aktif melaksanakan kegiatan seperti ini. Kita doakan semoga WIA di Parigi Tengah semuanya mudah-mudahan mereka senantiasa sehat walafiat, senantiasa juga Allah berikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan. Bapak-bapak, ibu-ibu, kita hari ini tanggal 13 memasuki 14 Rabiul Awal, ya dia. 14 Rabiul Awal. Hari lahir Nabi itu 12 Rabiul Awal. Bulan, coba kita mulai hitung. Bulan-bulan Islam: Muharram, Safar, Rabiul Awal. Berarti bulan ketiga. Rabiul Akhir, Jumadil Awal, Jumadil, Rajab, Sya'ban. Oh, itu setengah mati mereka hafal. Kalau menghafal Januari sampai Desember, hafal semua. Adik-adik kalau mau menghafal bulan Islam, itu coba dengar Ipin Upin. Upin Ipin ya? Upin Ipin atau Ipin Upin?
Itu Upin menyanyi terus setiap saat itu. Saya biasa anak saya putar Upin Ipin, saya dengar itu. Muharram Safar, Rabiul Awal, Rabiul Akhir, Jumadil Awal. Terus Jumadil Akhir, Rajab, Sya'ban, Ramadan, Syawal, Zulkaidah, Zulhijjah. Dibawakan lagu saja, ya. Sekarang ini dorang tidak hafal lagu itu. Yang dorang hafal lagunya Lesti. Ya, Lesti bilang lagi viral. Seperti yang disampaikan tadi oleh Pak Haji, oleh Pak Kadis, kita sekarang ini berada di era transformasi global. Semuanya sudah terbuka, ya. Zaman dulu orang Amerika tidak tahu kegiatan kita di Paris. Orang Paris tidak tahu orang di Amerika. Tapi dengan terbukanya informasi ini, semuanya sudah jelas, nampak. Maka jangan di era transformasi seperti begini kita juga ikut-ikutan. Kita umat Islam kehilangan kendali. Maka benar sudah tema ini, Maulid Nabi Muhammad, membangun rasa cinta kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi. Cinta sama Nabi. Adik-adik cinta sama Nabi. Semuanya harus cinta. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, barang siapa man ahya sunnati, barang siapa yang menghidupkan sunnahku, menjalankan semua perintah-perintahku, faqad ahabbani, maka mereka itu aku cintai, kata Rasulullah. Kalau Rasulullah yang cinta kita, insya Allah selamat kita dunia akhirat. Kalau kita dicintai oleh manusia lain belum tentu selamat. Tetapi kalau Nabi yang cintai kita, itu sudah pasti selamat dunia sampai akhirat. Man ahya sunnati, siapa yang menghidupkan sunnahku, faqad ahabbani, dia aku cintai. Wa man ahabbani, barang siapa yang aku cinta, kata Nabi, kana ma'i bil jannah, dia akan bersama-sama aku di surga nanti. Masya Allah, bapak-bapak, ibu-ibu, surga itu banyak. Surga itu 8 sama niyata abwab. Surga itu 8 pintunya, 8 tingkat. Neraka 7 tingkat. Pertanyaannya, kenapa neraka lebih sedikit daripada surga? Surga lebih banyak. Kenapa? Itu tanda bahwa cintanya Allah lebih besar, lebih banyak daripada murkanya Allah. Maka jangan kita berputus asa. Allah itu innallaha ghafurur rahim. Sesungguhnya Allah Maha penerima taubat. Innallaha tawwabur rahim. Allah Maha penerima taubat. Dosa apapun yang kita buat, asal jangan syirik sama Allah, asal jangan menduakan Allah. Dosa masa lalu kita Allah ampuni. Kalau kita mau bertobat, kita mau istighfar, kita mau memohon ampun sama Allah, Allah ampuni. Dan Allah masukkan ke dalam surga. Maka kita bersyukur, bapak-bapak, adik-adik sekalian, ibu-ibu, kita ini umat terakhir. Kita umat terakhir. Tidak ada lagi umat setelah umatnya Nabi Muhammad sampai hari kiamat. Tetapi maha sucinya Allah, kita umat terakhir tapi duluan masuk surga. Umat lain tidak boleh protes. Umatnya Nabi Adam tidak boleh protes. Umatnya Nabi Ibrahim tidak boleh marah. Kita umat Nabi Muhammad, umat paling terakhir tapi pertama masuk surga. Maka Nabi mengatakan, Allah Subhanahu wa taala menyatakan, innallaha, sesungguhnya Allah harrama 'alal jannah, mengharamkan kepada surga, antadkhula, untuk dimasuki oleh umat-umat lain sebelum umat Nabi Muhammad masuk surga semua. Kita ini masuk surga semua, amin. Semua masuk surga. Siapa yang tidak masuk surga? Nabi mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah,
semua umatku masuk surga. Illa, nah kecuali, maka jangan masuk yang kecuali ini. Illa man aba, yang tidak masuk surga orang yang menolak masuk surga. Dikasih masuk surga sama Allah tidak mau dia. Allah bilang masuk surga tidak mau dia. Siapa itu orang yang menolak masuk surga? Man ata'ani, fakat man ata'ani, barang siapa yang taat kepadaku, kana ma'i, dia akan bersama aku. Wa man asani fakat aba, barang siapa yang menolak, tidak mencintai Nabi, tidak mau ikut perintah Nabi, tidak mau ikut sunnah Nabi, fakat aba, mereka itulah orang-orang yang menolak masuk surga. Maka mudah-mudahan kita di Pelawah Baru ini jangan menjadi orang yang menolak masuk surga. Kita harus masuk surga. Kita harus sukses dunia akhirat, berkumpul bersama Nabi. Maka caranya adalah satu, buktikan cinta kita sama Nabi Muhammad SAW. Tumbuhkan dalam hati kita cinta sama Nabi. Pertama, orang kalau cinta sama Nabi, cinta sama manusia pasti sering dia sebut namanya. Betul? Kalau kita cinta sama orang, pasti kita sebut-sebut namanya. Kita tulis namanya, kita taruh di status. Berarti kalau orang sebut-sebut nama itu, berarti dia cinta orang itu. Maka bohong besar orang mengaku cinta sama Nabi, tapi nama Nabi tidak disebut. Nama Nabi jarang dia sebut, itu bohong. Orang yang mengaku cinta sama Nabi, dia harus banyak menyebut nama Nabi. Berdasarkan firman Allah yang saya baca tadi, Innallaha, sesungguhnya Allah, wa malaikatahu, dan malaikat-malaikat Allah, yusalluna 'alan nabi, bersalawat, memberikan salam kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, sallu alaihi wa sallimu taslima. Allah bersalawat. Apa salawatnya Allah? Allah memberikan rahmat. Bukan Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Allah pencipta, tidak mungkin bersalawat begitu. Maksud salawatnya Allah kepada Nabi Muhammad, Allah memberikan rahmat, memberikan kasih sayang, memberikan kekhususan kepada Nabi Muhammad. Maka salawatnya Allah itu, Nabi kita Muhammad dijadikan manusia paling agung. Dek, mau cerita dulu tentang maulid, supaya adik-adik, kalau bapak-bapak sudah paham semua, adik-adik ini, anak-anakku sekalian, mau dicerita dulu siapa sebenarnya Nabi Muhammad ini. Tak kenal maka tak sayang. Kenapa generasi sekarang ini jarang menyebut Nabi, jarang mencontoh Nabi, jarang mencontoh Nabi? Karena mereka banyak yang tidak kenal Nabi. Ya, mulai dari kecil masih di ayun-ayun, harusnya sudah diperkenalkan nama Nabi. Saya punya abah, Kiai Soleh Damar, itu saya punya adik 3 orang. Saya ini sudah besar-besar, saya lihat saya punya adik itu digoyang-goyang sama saya punya papa, sama abah, di ayun-ayun. Dia punya lagu satu saja, tidak pernah ganti-ganti. Apa lagunya itu? Ya Nabi salam alaika, ya Rasul salam. Pokoknya setiap ayun itu terus lagunya. Maksudnya dari kecil kita perkenalkan Nabi Muhammad dalam benak anak kita. Kalau orang tua zaman sekarang, dia nyanyikan pulangkan saja aku pada ibuku. Akhirnya anak besar galau terus. Anak sekarang itu cengeng, generasi cengeng, generasi cemen, generasi tukang menangis, tidak bisa diharuskan narenge. Kenapa narenge? Karena dari kecil lagu narenge terus dikasih dengar. Apalagi pakai lagunya Ayu Ting Ting, kesana kemari mencari alamat. Akhirnya anak besar hautumai, ya, jogjara, bapontar, pengaruh Pak. Karena seperti yang disampaikan tadi, mulai dari 0 bulan
sampai umur 1-2 tahun itu periode emas. Periode emas. Mau jadi apa kita punya anak nanti tergantung di periode emas itu. Kalau di periode emas mulai dari 0 bulan sampai umur 2 tahun kita kasih masuk kebencian di hatinya, jadi pembenci ini anak. Kalau kita masukkan iman dalam hatinya, akan beriman anak ini. Maka kenapa orang-orang tua itu hati-hati sekali. Kalau anaknya masih kecil, dia kasih makan yang baik, dia kasih makan yang halal, karena mempengaruhi otak selanjutnya, Pak. Ya, saya mau kasih cerita, mau kasih kisah, bagaimana makanan itu berpengaruh pada otak anak. Seorang imam besar, imam di Masjidil Haram, bukan imam di Pelawa, bukan lagi imam di Marigi, imam di Masjidil Haram. Siapa namanya? Namanya Al-Imam Nawawi. Dia punya kitab banyak, termasuk hadis Arba'in Nawawi, 40 hadis Arba'in Nawawi. Suatu saat, Bapak, ini Imam Nawawi punya majelis ribuan orang. Orang berkumpul di Masjidil Haram itu ribuan orang banyaknya. Dia ceramah. Begitu sementara ceramah, tiba-tiba ada pertanyaan dari satu orang. Semua pertanyaan orang-orang tua itu, pertanyaan ustadz-ustadz, ulama, dia jawab semua. Namanya saja ini ulama besar. Tapi ada satu pertanyaan anak-anak yang menurut orang di situ sekali. Begitu sudah selesai majelis, muridnya tanya, wahai imam, kenapa imam lupa itu menjawab tadi? Padahal pertanyaannya gampang sekali. Pertanyaannya anak-anak. Maka imam itu menjawab, mungkin penyebabnya adalah air susu yang ada dalam perut saya ini tidak keluar waktu kecil. Bagaimana kisahnya? Begini kisahnya. Waktu saya kecil, masih menetes sama ibu saya, sama mama saya, tiba-tiba mama saya ke pasar. Begitu mama saya ke pasar, saya menangis. Saya punya bapak ada pergi ke ladang, ke kebun. Cuma ada orang yang jaga di situ saya. Karena saya menangis tidak ada susu. Zaman itu belum ada susu sapi. Orang semua sudah minum air susu ASI, air susu ibu. Akhirnya ada tetangga yang kebetulan anaknya juga masih kecil. Dia ambil Imam Nawawi yang kecil tadi, dia kasih tete tanpa persetujuan suaminya. Dia kasih tete ini Imam Nawawi sampai kenyang. Akhirnya papanya datang. Papanya lihat, apa yang kau lakukan? Dia bilang, kau punya anak menangis, terpaksa saya kasih menete. Bapaknya tanya, apakah kau sudah pamit sama suamimu bahwa kau akan kasih menete saya punya anak? Tidak. Apa yang terjadi, Pak? Marah bapaknya, dia lolo itu mulut anaknya itu, dia kasih muntah. Imam Nawawi itu kasih keluar itu, dikeluarkan itu air susu yang diminum tadi, keluar muntah Imam Nawawi. Kata Imam Nawawi, mungkin tidak keluar semua. Makanya saya punya pikiran tiba-tiba kadang-kadang lupa. Karena tidak boleh itu hukumnya, Bu. Tidak boleh ibu memberi air susu kepada orang lain kecuali pamit sama suami. Kenapa? Karena kalau sudah baku susu itu apalagi hukumnya 3 kali. 3 kali dikasih susu, kenyang, itu jadi saudara sesusu. Tidak boleh menikah. Kalau sekarang ini orang sembarang saja kasih susu anaknya orang, dia tidak tahu nanti itu anak jadi saudara dengan anaknya. Tidak boleh menikah. Kapan-kapan kalau orang menikah bagaimana? Tiba-tiba waktu suka bagaimana? Maka harus pamit suami, supaya suami memberikan izin. Oh, dia lihat dia boleh kasih susu saja. Kalau tidak ada izin, tidak boleh. Coba bayangkan, Pak, gara-gara susu yang cuma sedikit itu diminum masih kecil, berpengaruh ke otak. Bagaimana anak-anak kita kalau kita kasih makan dari hal-hal yang dilarang Allah? Makan dari hasil judi misalnya, na'udzubillah. Maka kenapa kita punya anak-anak sekarang ini harus diperkenalkan Nabi Muhammad. Siapa Nabi Muhammad? Nabi Muhammad itu manusia, basyarul lakal basyar. Ini yang banyak orang belum tahu.
Nabi Muhammad itu ustaz manusia? Iya manusia. Nabi Muhammad punya muka, kita juga punya muka. Nabi Muhammad punya hidung, kita juga punya hidung. Tapi hidungnya Nabi Muhammad beda dengan kita. Selain hidungnya Nabi Muhammad tinggi, orang ini PPOG banyak, termasuk saya. Nabi Muhammad itu dia punya penciuman beda dengan kita. Nabi Muhammad sudah mencium sesuatu dari jarak sabaina dzira. Dari 70 kilo Nabi sudah cium. Maka dalam sejarah tidak pernah umat Islam ini diserang tiba-tiba. Maksudnya sementara di kota Madinah aman-aman tiba-tiba ada musuh langsung menyerang. Tidak pernah Pak. Selama hidup Nabi. Karena Nabi jarak 70 kilo musuhnya sudah cium. Oh ada orang tidak baik kemarin. Ada orang yang datang jahat. Jadi tidak pernah dikelo. Apalagi Nabi Muhammad punya mata, tetapi matanya beda dengan mata kita. Nabi Muhammad itu matanya baliat ke muka sama dengan baliat ke belakang. Ibaratnya Nabi kita itu 4 matanya, 2 di belakang, 2 di muka. Jadi Nabi itu tidak bisa diceritakan di belakang, karena dia lihat juga yang di belakang. Dia menghadap begini, orang yang di belakang dia lihat. Subhanallah. Maka Nabi Muhammad yang kita cerita ini beda. Dari lahirnya saja Ulidal Mukhtar, dilahirkan Nabi Muhammad itu mahtunan. Nabi lahir, adik-adik, bapak-bapak, Nabi lahir itu mahtunan. Dikajar orang tua, sini disunat. Dikajar, tapi Nabi lahir langsung disunat. Maka tu asurra dalam kitab Barzanji, dia lahir sudah disunat, dia punya tali pusat sudah terpotong, langsung jadi macam begini Pak. Kalau kita lahir itu masih ada tali pusat, ya. Kalau Nabi kita Muhammad tidak. Yang lebih ajib, yang lebih luar biasa, Nabi Muhammad itu lahir sajidan, syakiran, hamidan, ka'annahu satuhmadu uqbah. Nabi itu lahir dalam keadaan sujud sama Allah. Posisi sujudnya Pak, kita kan lahir keluar kepala duluan, ditarik kemari kepala. Ada yang lahir sumsang, kaki duluan. Nabi Muhammad itu lahir itu langsung dalam posisi sujud. Sujud di hadapan Allah sajidan sambil mengucap syakiran alhamdulillah. Maka Nabi kita ini manusia sama dengan kita, tetapi bukan manusia biasa. Nabi Muhammad itu manusia super. Nabi kita Muhammad manusia agung, manusia yang dimuliakan Allah, yang akan memberikan syafaat kepada kita, yang akan memberikan pertolongan kepada kita. Anak-anak muda, ayo jadikan Nabi Muhammad sebagai idola. Baik, apa yang boleh contoh sama Nabi? Begini, Nabi itu anak-anak dari kecil, dari umur 8 tahun, umur dia lahir, papanya sudah meninggal. Nabi Muhammad itu tidak ada papanya, tidak pernah ketemu dengan papa. Dia masih dalam kandungan, papanya meninggal. Lahir dalam keadaan yatim. Umur 2 tahun, mamanya lagi meninggal dunia. Yatim piatu. Dipelihara oleh kakeknya yang bernama Abdul Muthalib. Umur 8 tahun meninggal lagi dia punya nenek kakeknya. Akhirnya dipelihara oleh pamannya Abu Thalib. Apa maksudnya ini? Adik-adik, kalau ada adik-adik di sini yang lagi tiada papanya, mungkin mamanya sudah meninggal, jangan putus asa. Justru kadang-kadang kalau orang tua kita tidak ada, Allah angkat derajat kita. Ya, jangan sedih, saya sudah tidak ada papaku, saya sudah tidak ada mamaku. Justru Nabi sukses gara-gara orang tuanya tidak ada. Banyak anak sekarang jadi manja karena salah sedikit dengan orang tua. Sampai sudah tua, sudah kawin, sudah punya kerja, pergi sama orang tua minta uang rokok. Padahal sudah kerjain, papa minta dulu uang beli rokok. Hama dari kecil bikin susah orang tua, sampai besar bikin susah orang tua terus.
Maka mudah-mudahanlah pemuda-pemuda di sini kasih bangga orang tuamu. Kalau orang tua kita ini sekarang ini hidupnya mungkin pas-pasan, kamu belajar yang baik. Pelajari. Cuma begini, kunci kesuksesan hidup. Kunci kesuksesan hidup itu satu. Jangan lupakan Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak muda harus rajin datang di masjid. Ya, Risma, HPA. Kenapa dibentuk Risma Remaja Islam Masjid? Supaya apa itu Risma dibentuk? Supaya rajin ke sekolah, rajin masuk masjid. Akhirnya ditanya sama dia, nak, kau dibilang Risma? Iya. Tapi kenapa kau jarang sekali ke masjid? Bapaknya tanya, dia punya anak dilantik jadi Risma, tapi dia jarang ke masjid. Akhirnya bapaknya tanya, kenapa kau tidak pernah ke masjid? Oh, saya Bapak, saya bagian keamanan. Jadi saya menjaga orang sholat saja di luar. Jadi kalau ada Risma tapi tidak masuk masjid, berarti dia Risma bagian keamanan, menjaga orang sholat. Ya, jangan begitu. Ya, apalagi HPA, Himpunan Pemuda Akhirat. Mari bersama-sama. Ini masjid ini, masjid orang tua yang bangun. Kita punya nenek, opa, papa, mereka sudah bangun masjid untuk kita. Tinggal kita lanjutkan. Melanjutkan itu bukan cuma harus dikasih gagah. Buat apa masjid bagus, ya, tapi tidak ada jamaahnya. Masjid dibangun mewah. Sekarang juga saya bingung, ada masjid di tengah hutan. Masjid tidak ditapak orang. Ya, ada masjid yang baru itu saya lihat. Wah, siapa yang mau sembahyang akang ini? Ya, di jalur 2. Mungkin banyak barangkali orang-orang sekitar situ dari Lebo Bajalang ke situ. Rugi sekali itu. Ampas dia taruh di sana di pantai sana. Banyaknya manusia. Atau orang taruh di Pelawa ini. Ya, tapi ya wallahu alam. Sekarang masjid itu yang dibutuhkan bukan bangunannya. Untuk apa masjid bangunannya bagus, mewah, tidak ada orang datang sholat. Biarlah masjid kita begini. Yang penting misalnya imut-imut, kita punya masjid sama masjid di akhirat. Masjid imut-imut saja, tidak usah terlalu besar. Yang penting jamaahnya banyak. Mudah-mudahanlah pemerintah desa bekerja sama dengan pemasyarakat. Ayo, sedikit demi sedikit dihimbau ini anak muda. Anak muda ini harus dekat di masjid. Kalau anak muda sering ke masjid, insya Allah kampung itu aman. Jauh dari narkoba, jauh dari perkelahian. Ya, insya Allah aman. Tapi kalau anak muda jauh dari masjid, menonton bola Bakalai. Nah ini, seperti yang terjadi di Kanjuruhan sana itu malam. Gara-gara bola, manusia mati. La haula wala quwata illa billah. Setorang ini suka bola semua. Termasuk saya ini suka bola. Bahkan saya punya santri-santri ini, 3 orang berangkat ke Jakarta. 3 orang berangkat Liga Santri Nasional. Mewakili Sulawesi Tengah, mewakili Parigi Motong, berangkat ke Jakarta. Ini yang di muka ini banyak pemain bola. Di pesantren itu main bola orang. Tetapi jangan jadikan sepak bola itu segala-galanya. Begitu kalah mengamuk, ya. Begitu kalah tidak terima, Pak Jeko wasit. Pak Jeko ini Bakalai sudah. Begitu Bakalai, so jatuh korban ini. Kenapa ini generasi muda seperti ini? Karena banyak sekarang generasi muda bukan generasi Al-Quran, tapi generasi lem kambing. Biar lem dorong cium-cium, ya. Tiada lem dorong buka itu tangki motor, dorong cium lagi bensin. Generasi lem kambing, tapi bukan yang di sini. Insya Allah generasi Pelawa baru, mudah-mudahan yang standar-standar saja, pergaulan yang baik. Ya, tidak harus generasi harus pakai gamis terus. Saya tidak bilang di sini generasi muda harus pakai gamis terus, harus pakai topi haji. Tidak. Pakaian seperti ini saja. Pakaiannya orang Indonesia. Jangan salah paham. Ini bukan pakaian Islam, bukan pakaian Arab, bukan pakaian Islam. Ini pakaian Arab. Orang sekarang pahami kalau pakai gamis, pakai surban, dibilang Islami. Bukan. Ini bukan pakaian Islami, ini pakaian ala Arab.
Kenapa kita pakai? Karena kebetulan Nabi itu orang Arab. Kalau Nabi itu orang Amerika, percaya sekarang pakai levis semua atau orang ke masjid. Jadi jangan salah paham. Jadi kita harus pakai sarung. Karena ini budaya orang Indonesia. Tidak mau pakai topi begini, pakai topi hitam. Pakai. Allah tidak lihat itu. Allah tidak lihat pakaian. Kita mau pergi ke masjid, pakai baju yang bagus bersih. Asal jangan, tidak boleh sholat itu pakai baju yang bergambar. Nah ini termasuk sunnah. Begini, sunnahnya sholat itu pakaiannya harus pakaian yang polos, jangan ada tulisan. Begitu dia takbir, Allahu Akbar, pas dia lihat di belakang, partai. Oh, partai ini dia ini dah. Oh, calon presiden ini dah. Akhirnya orang sholat tidak ingat Allah, yang dia lihat itu gambar. Allahu Akbar, itu stones yang kalau lidah, nah itu dipakai. Sholat apa itu? Maka adik-adik, ini anak-anak muda, tidak usah harus pakai baju koko macam orang ini. Tapi kalau ada baju koko lebih bagus. Tapi pakai pakaian bersih. Yang utamanya itu yang paling bagus dipakai sholat itu adalah baju warna putih. Itu putih baju sunnah. Maksudnya kalau pakai sholat pakai baju putih. Apalagi kalau hari Jumat, ya. Jadi mudah-mudahanlah. Apalagi yang kedua, sunnah yang harus diikuti supaya seperti tahu membangun rasa cinta. Kalau kita cinta sama Nabi, ikuti apa yang Nabi bikin. Jangankan itu, Pak. Dalam urusan bagunting kuku saja Nabi sudah ajar. Umat Islam tidak boleh kukunya panjang. Kalau ada umat Islam piara kuku sampai begini, jangan mengaku cinta sama Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu bilang setiap hari Jumat harus gunting kuku. Nah, sekarang mengaku cinta sama Nabi, Nabi kuku panjang kayak kuntilanak. Baru bilang cinta sama Nabi. Cara bagunting kuku saja sudah ada aturannya. Apalagi makan kul biyaminik, makan dengan tangan. Umat Islam zaman sekarang sudah mulai tinggalkan. Dia bilang tidak keren itu Ustaz, makan dengan tangan, kotor. Makan dengan sendok. Dia tahu sendok ini bakal 100 orang yang pakai, 100 mulu masuk. Jadi bagaimana? Iya, sesuaikan dengan zaman. Kalau kita makan bakso, tidak mungkin makan dengan tangan. Bakso ini bahasa buat makan binte, langsung lo dengan tangan, pap, langsung. Tapi sesuaikan. Kalau kita makan di rumah, cuci tangan bersih-bersih, apalagi dia ada kuku panjang, pakai tangan, insya Allah berkah. Tapi kalau di resepsi jangan makan pakai tangan. Orang mau ketawakan tuh orang. Di resepsi pernikahan ini, orang pakai sendok, orang gosok begini dengan tangan. Muhammad Rasulullah. Orang bilang apa? Jadi sunnah Nabi ini disesuaikan juga. Dalam urusan berpakaian, nah sudah dijelaskan. Urusan bicara, nah sekarang penting. Generasi kita sekarang ini banyak tidak ikut Nabi dalam berbicara. Berbicara dengan orang tua sama dengan dia berbicara dengan saudaranya. Kalau zaman dulu, orang ini kalau berbicara dengan orang tua tabe, ya, berbicara pelan, baru muka itu mengarah ke sana. Apalagi bicara dengan guru, ketemu guru di jalan, diupayakan mana jalan lain dicari supaya jangan ketemu dengan guru. Apalagi guru naseke. Kalau anak sekarang dengan gurunya biasa saja dia. Assalamualaikum. Pak Guru. Astagfirullah. Galil adab. Ada gurunya di muka, ada orang bercerita. Maka saya kalau di pesantren, kalau sementara ceramah begini, kalau bercerita langsung mikir saya bagi apa. Saya tidak nasihati juga. Cuma kalau sementara bicara, sementara dinasihati berbicara juga, apa yang di tangan itu yang kesana. Tapi sekarang itu hati-hati juga. Karena sekarang ini perlindungan anak. Ibu-ibu, bapak-bapak, jangan salah sedikit perlindungan anak. Saya dapat status. Saya punya anak, gara-gara waktu rampas baraka, telur, ada orang pukul. Saya mau lapor itu di perlindungan anak. La ilaha illallah. Gara-gara telur,
baku rampas maulid, mau dilapor di perlindungan anak, jangan juga begitu. Sekarang orang-orang tua, banyak orang tua lebay. Tidak bisa anaknya dikorek sedikit oleh guru, marah, lapor polisi. Padahal orang ini, tanya orang-orang tua kita ini, patah-patah kayu pak. Saya punya guru itu SD sudah meninggal. La ilaha illallah. Banyak kali patah di kaki itu kayu. Tapi bagaimana hasilnya orang-orang tua dulu? Coba lihat kita punya Pak Haji Arman, lihat Pak Kepala Desa. Itu didikan lalu. Didikan orang-orang tua dulu yang hebat. Anak-anak sekarang anak-anak manja. Tidak bisa dikorek sedikit, lapor orang tua. Orang tuanya marah, masuk ke sekolah bawa parang. La ilaha illallah. Jadi tinggal dikasih tahu, kalau kau marah-marah anakmu dikorek sedikit, kau ajar sendiri anakmu. Kau kasih keluar ijazah sendiri, ya. Bagaimana ini bapak-bapak baru bilang mengaku cinta sama Nabi Muhammad. Mudah-mudahanlah melalui peringatan ini keluarkan rasa cinta sama Nabi. Satu, banyak baca Quran. Tidak banyak-banyak ceramah. Ini ceramah ini hamba. So habis suara. Mulai dari malam pertama Masjid Jami. Kemarin itu Masjid Jami malam. Siang pagi di sana selalu pulang. Kemudian siang di Saung Sutorono. Tadi malam Siniu. Malam ini di sini. Sudah 5 kali baca ceramah. Ini baru hari pertama maulid, baru hari kedua. Belum lagi besok-besok dan seterusnya. Jadi intinya saja kita bahas. Intinya maulid, satu, banyak baca Quran. Karena Al-Quran itu dikasih turun sama Nabi. Kedua, banyak salawat. Apa salawat yang mau dipakai Ustaz? Salawat hidup apa salawat mati? Terserah. Mau salawat hidup, salawat mati, salawat pingsan, pakai saja. Yang penting salawat. Ya. Jadi jangan cuma baca Quran, tidak baca salawat. Jangan cuma baca salawat ya Nabi salam alaika, tapi tidak pernah mengaji. Tidak bagus juga. Dua-dua, mengaji, bersalawat. Ketiga, intinya itu adalah kita di bulan Maulid ini, mari kita menyambung tali silaturahim. Kalau ada kita yang baku salah, baku jengkel, melalui peringatan Maulid seperti disampaikan tadi oleh Pak Haji Arman, perkuat silaturahim, perkuat ukhuwah Islamiyah. Insya Allah kalau sudah begini, insya Allah. Berikutnya, inti dari Maulid, ayo taat atiullah, taat sama Allah, wa atiur Rasul, taat sama Rasul, wa ulil amri minkum, taat pada pemerintah. Antara lain seperti disampaikan Pak Kepala tadi, warga negara yang baik wajib taat pajak. Jangan bilang pemerintah tidak beres, tidak ada pembangunan, tidak ada ini, tapi pajak tidak dibayar. Ini juga tidak sesuai dengan perintah Nabi. Nabi Allah mengatakan ati Allah, atiur Rasul, wa ulil amri minkum, orang-orang yang urus kamu punya urusan. Itu namanya pemerintah. Kita taati mereka, kita ikut perintah mereka. Insya Allah negara kita makmur, baldatun, thayyibatun, warabun ghafur. Terima kasih. Semoga yang hadir Maulid ini Allah panjangkan umurnya, amin. Yang datang ini Allah rukunkan keluarganya, amin. Disehatkan badannya. Yang punya hutang bayar sendiri. Tidak mungkin orang mendoakan amin bayar hutang, ya. Yang banyak hutang bayar sendiri. Yang tidak punya hutang insya Allah sehat walafiat. Demikian, terima kasih panitia sudah melaksanakan ini. Tadi kita sudah baca Maulid, semuanya dapat berkah pulang dari tempat ini. Amin ya rabbal alamin. Akhirul kalam. Mohon maaf kalau kurang, benarnya datangnya dari Allah. Wallahul musta'an. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Minum Pak Haji.